Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga Imran adalah keluarga yang mulia dalam kurun sejarah. Allah memilih mereka dibanding keluarga lainnya adalah tanda nyata keagungan mereka. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat di masa mereka masing-masing sebagai satu keturunan yang sebagiannya turunan dari yang lain, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surah Ali Imran ayat 33 dan 34. Keluarga Imran dinisbatkan kepada seorang yang bernama Imran bin Watsan bin Al-Azhar bin Aliyud bin Sulaiman bin Daud alaihissalam. Nasabnya tersambung hingga ke Nabi Daud alaihissalam. Dalam bahasa Ibrani, Imran disebut dengan Imram. Dalam buku-buku Nasrani, namanya disebut dengan Yuhakim. Keluarga Imran adalah turunan cabang terakhir orang-orang beriman dari turunan Bani Israel. Namun antara mereka dengan Nabi Yakub terpisah beberapa kurun waktu yang lama. Anggota keluarga Imran, istri Imran bernama Hannah, adalah seorang wanita yang tekun beribadah. Sebagaimana kisahnya dalam Al-Quran, ingatlah ketika istri Imran berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anaknya dalam kandunganku menjadi hamba yang soleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Karena itu terimalah nazar itu daripadaku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Quran Surah Ali Imran ayat 35. Anak-anaknya, pertama, Asya. Asya adalah putri sulung Imran. Ia dinikahi oleh Nabi Zakaria alaihissalam dan merupakan ibu dari Nabi Yahya alaihissalam. Ada juga yang mengatakan ia adalah bibinya Maryam, bukan saudara perempuannya. Kedua, Maryam. Maryam adalah wanita ahli ibadah dan suci. Ia merupakan ibu dari kalimat Allah, Nabi Isa alaihissalam. Putri Imran yang satu ini adalah wanita terbaik dan tersempurna. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, lelaki yang sempurna jumlahnya banyak, dan tidak ada wanita yang sempurna selain Maryam binti Imran, Asiyah binti Firaun, dan keutamaan Aisyah dibandingkan wanita lainnya. Sebagaimana keutamaan Asyarif dibandingkan makanan lainnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang-orang Yahudi menuduhnya melakukan zina. Tuduhan itu mereka lontarkan saat Maria masih hidup maupun setelah wafatnya. Sementara Al-Quran telah mensucikan Maryam dengan tuduhan keji ini. Tidak hanya satu ayat, bahkan di banyak ayat Allah menyebut orang-orang Yahudi sebagai orang-orang yang kufur karena menuduh Maryam berzina. Sebagaimana firman Allah yang artinya, dan karena kekafiran mereka terhadap Isa dan tuduhan mereka terhadap Maryam dengan kedustaan besar, yakni zina. Quran Surah An-Nisa ayat 156. Demikian juga firman Allah yang artinya, dan ingatlah Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya. Maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh ciptaan kami, dan kami membenarkan kalimat Rabb-Nya dan kitab-kitabnya, dan dia adalah termasuk orang-orang yang taat. Quran Surah At-Tahrim ayat 12. Dan firman Allah, dan ingatlah kisah Maryam yang telah memelihara kehormatannya. Lalu kami tiupkan ke dalam tubuhnya ruh dari kami, dan kami jadikan dia dan anaknya tanda kekuasaan Allah yang besar bagi semesta alam. Quran Surah Al-Anbiya ayat 91. Cucu-cucu Imran. Pertama, Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa adalah Rasulullah dan kalimat Allah yang dia sampaikan pada Maryam. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya Isa Al-Masih, Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dan dengan tiupan ruh darinya. Quran Surah An-Nisa ayat 171. Allah mengutus Nabi Isa ke Bani Israel mendakwahi mereka kepada Tauhid, menyembah Allah semata. Allah Ta'ala berfirman yang artinya,
Dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad." Maka tatkala rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, "Ini adalah sihir yang nyata." Quran Surah As-Saff ayat 6. Dan firman-Nya, Al-Masih sendiri berkata, "Hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan keduanya surga, dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun." Quran Surah Al-Maidah ayat 72. Kita, sebagai kaum muslimin, berkeyakinan bahwa Nabi Isa belum wafat. Ia diangkat Allah di sisinya, ruh dan jasadnya. Beliau hidup di langit, bukan dibunuh atau disalib. Allah Ta'ala memberikan pengajaran akidah demikian kepada kita dengan firman-Nya. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasulullah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa, tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surah An-Nisa ayat 157-158. Dan di menjelang hari kiamat kelak, Nabi Isa akan turun. Beliau membunuh Dajjal dan menyebarkan keadilan, sebagaimana kabar dari Rasulullah SAW. Demi jiwaku yang berada di tangannya, sebentar lagi Isa bin Maryam akan turun di tengah-tengah kalian sebagai hakim yang adil. Beliau akan menghancurkan salib, membunuh babi, menghapus jizya upeti, harta semakin banyak dan semakin berkah, sampai seseorang tidak ada yang menerima harta itu lagi sebagai sedekah, dan sujud seseorang lebih disukai daripada dunia dan seisinya. Abu Hurairah lalu mengatakan, "Bacalah jika kalian suka, tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya, yakni Isa bin Maryam, sebelum kematiannya, dan di hari kiamat nanti, Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka." Quran Surah An-Nisa ayat 199. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW menyifati fisik Nabi Isa AS dengan sabdanya, "Tidak ada nabi antara aku dengan Nabi Isa, dan dia pasti turun. Bila kamu melihatnya, maka kenalilah dia. Seorang laki-laki yang tingginya sedang, agak putih kemerahan, dengan dua pakaian yang berwarna agak kuning, seakan-akan kepalanya meneteskan air, walaupun tidak basah. Lalu ia memerangi manusia agar masuk Islam, menghancurkan salib, membunuh babi, menghilangkan jizya, dan pada masanya Allah hancurkan agama-agama seluruhnya kecuali Islam, dan dia membunuh Al-Masih Ad-Dajjal. Lalu dia tinggal di bumi selama 40 tahun. Kemudian ia wafat, lalu kaum muslimin menyolatinya." Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan disahihkan oleh Shu'aib Al-Arnaud. Kedua, Yahya alaihissalam. Nabi Yahya adalah hamba dan utusan Allah. Beliau putra dari Nabi Zakaria alaihissalam. Beliau adalah doa Nabi Zakaria yang terkabul, serta kabar gembira baginya setelah mencapai usia yang tua. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, "Di sanalah Zakaria mendoa kepada Tuhannya seraya berkata, 'Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau maha mendengar doa.' Kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria, sedang ia tengah berdiri melakukan salat di mihrab. "Sesungguhnya Allah mengembirakan kamu dengan kelahiran seorang putramu, yakni Yahya, yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah, menjadi ikutan menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi termasuk keturunan orang-orang soleh." Quran Surah Ali Imran ayat 38-39. Di antara keistimewaannya adalah tak ada seorang pun
sebelum beliau bernama Yahya. Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu akan memperoleh seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia. Quran Surah Maryam ayat 7. Nabi Yahya adalah seorang pemuda yang cerdas. Allah memberi keistimewaan pada akalnya, menganugerahkannya hikmah di usia beliau, dan kegemarannya dalam beribadah. Beliau senantiasa duduk di mihrab-mihrab ilmu, senang mengkaji Taurat, berilmu dan mengamalkan kandungan kitab suci itu. Beliau berbicara dengan kebenaran dan tidak takut celaan orang-orang yang mencela dan ancaman bagi orang-orang zalim. Nabi kita Muhammad SAW memuji Nabi Yahya dengan sabdanya, "Tidak pantas bagi siapapun untuk mengatakan bahwa aku lebih baik dari Yahya bin Zakaria." Kami bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa demikian?" Beliau menjawab, "Tidakkah kalian mendengar bagaimana Allah menyebutkannya di dalam Al-Quran? Hai Yahya, ambillah Alkitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak." Beliau membaca hingga firman Allah, menjadi panutan, menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi termasuk keturunan orang-orang soleh. Quran Surah Ali Imran ayat 39. Ia tidak pernah berbuat buruk sedikit pun, dan tidak juga berkeinginan melakukannya. Hadis riwayat At-Tabrani. Wafatnya Nabi Yahya. Para ulama berbeda pendapat tentang bagaimana kejadian wafatnya Nabi Yahya alaihissalam. Banyak riwayat bercerita tentang kisah wafatnya, tapi umumnya Israiliyat. Di antara riwayat yang paling sahih adalah Yahya terbunuh gara-gara seorang wanita pelacur. Ia berkata kepada pasangannya, "Saya tidak ridha kepadamu sampai engkau datangkan kepala Yahya kepadaku." Laki-laki itu pergi membawa kepala Nabi Yahya dalam satu wadah. Demikian juga riwayat dari Abdullah bin Az-Zubair. Ia berkata, Yahya bin Zakaria terbunuh gara-gara seorang wanita pelacur. Ia adalah seorang budak. Dalam Al-Bidayah wa An-Nihayah, Ibnu Katsir menyebutkan secara rinci tentang berita ini. Beliau menyebut bahwa ada seorang raja di Damaskus ingin menikahi seorang wanita atau menikahi seorang perempuan yang tidak halal ia nikahi. Nabi Yahya pun melarang hal itu, hingga muncul kemarahan si perempuan pada Nabi Yahya. Karena si raja dan perempuan itu tidak menyukai sikap Yahya, perempuan itu kirim seorang untuk membunuhnya. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga kisah ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.